Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah belajar gimana sih caranya kita mengintegrasikan kalau kita punya view seperti ini, kemudian kita punya model, ini adalah model yang kita gunakan berupa kelas mahasiswa, dan kita kemudian membuat controllernya agar bisa terhubung antara model dan juga view, lalu juga controllernya. Tapi kemarin kita baru berusaha gimana sih caranya kalau misalnya dari tampilan yang ada di sini, pengguna memasukkan nilai-nilai ke dalam ini misalnya di text field ini, kemudian pilihannya laki-laki atau perempuan, jalurnya pilihannya apa, dan lain-lain, kemudian data di sini kita simpan ke dalam suatu objek. Bagaimana jika sebaliknya? Misalnya, kita punya suatu objek, yang objek tersebut sudah punya nilai-nilai pada atributnya, lalu kita ingin menampilkan nilai-nilainya ke dalam tampilan tersebut. Nah, jadi kita akan menambah satu tombol lagi. Jadi kalau di sini kita punya tombol simpan, kita akan tambahkan satu tombol lagi, yaitu tombol nanti load ya. Jadi kita di sini buat berjejer seperti ini, lalu kita tulis misalnya ini adalah tombol load. Oke, kemudian kita perlu membuat metode baru untuk menghandle button tersebut. Jadi di sini kita akan membuat metode baru fxml, kemudian public void load action event. Oke. Kemudian di sini apa yang perlu kita lakukan? Pertama kita perlu buat objeknya dulu ya. Jadi di sini sudah ada deklarasinya MHS, tapi kita belum buat objeknya, maka kita buat dulu MHS sama dengan new mahasiswa. Karena di model kita, di sini ceritanya kita nggak ada controllernya, maka kita perlu set satu persatu, kita buat nilai-nilai atributnya ya, misalnya mahasiswa set nama, namanya adalah misalnya virus. Kemudian mahasiswa set NIM, kita set NIM-nya misalnya adalah 123. Kemudian mahasiswa set gender perempuan. Kemudian ada apa lagi di sini? Jalur dan status ya. Mahasiswa set jalur, misalnya jalur penelitian. Mahasiswa set sudah KKN, true, dan juga mahasiswa set aktif juga true. Oh, yang KKN kita kasihnya false aja, nanti biar kelihatan apa bedanya ketika yang ini aktif true dan ini yang false. Jadi kita sudah set isi atributnya dari kelas mahasiswa. Jadi kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 atribut. Kita di sini juga sudah mengisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atribut yang sudah kita isi. Nah, sekarang kita mau menampilkan isinya ke dalam tampilan yang ada di sini ketika tombol load ini diklik. Jadi di sini kita akan menuliskan pertama untuk text field ya. Kalau text field, kalau kita mau misalnya memberikan suatu nilai kepada text field ini, kita menggunakan metode set text. Kita pakai set text, kita kasih sesuai dengan mahasiswa.get namanya. Jadi kita akses atribut nama, karena di sini atribut nama itu dia private kan, kita nggak bisa akses langsung ya, kita harus panggil menggunakan getternya, yaitu get nama di sini. Oke, kemudian untuk tfnim.setText, nah kalau misalnya kita pakai getName, kalau pakai getName itu nanti akan bermasalah. Kenapa? Karena di sini getName itu dia berupa angka, sedangkan setText di sini mintanya adalah string. Jadi di sini informasinya incompatible types, integer cannot be converted to string. Jadi yang sebelah sini kita perlu konversi dulu ke string. Misalnya kita pakai string value of, kita pindahkan ini di sebelah sini. Jadi seperti ini, kita konversi dulu ini ke dalam bentuk string sehingga bisa disimpan di teks.
Kemudian selanjutnya kita mau memberi tanda pada radio button, di mana di sini ada dua pilihan radio buttonnya, mau radio button laki-laki atau radio button perempuan yang kita pilih. Karena ada pilihan, maka kita perlu menggunakan suatu percabangan. Di sini kita akan menggunakan if else. Jadi pertama kita akan ngecek jika gender mahasiswa terus get gender. Kalau misalnya gendernya itu kita bandingkan ya, kita ingat kalau kita mau membandingkan suatu strings, kita pakainya equals. Kita bandingkan dengan laki-laki. Kalau misalnya laki-laki, maka apa yang perlu dilakukan? Yaitu kita akan buat RB, tadi ada dua macam radio button ya, di sini RB laki dan RB perempuan. Kita set RB laki. Set selected. Nah, kita di sini selected sebagai true. Sedangkan yang perempuan, kita pastikan dia terpilih sebagai false. Itu. Sama juga ketika misalnya mahasiswa get gender itu equals dengan perempuan, maka yang perlu kita lakukan adalah, ini saya copy paste saja, nanti kita tinggal ganti true false-nya. Di sini kita set yang laki-laki, radio button laki-laki kita set sebagai false, dan di sini kita set sebagai true. Kayak gitu. Terus selanjutnya kita perlu mengeset nilai dari choice box. Nah, karena kita perlu ngeset nilai dari choice box, maka kita panggil namanya di sini adalah CHB jalur. Ya, jadi CHB jalur. Terus kita set value, kita set dengan pakai mhs.getJalur. Gitu. Jadi dari getJalur nanti akan diset nilainya ke dalam choice box. Nah, yang terakhir kita akan mengeset masing-masing checkbox ya. Di sini ada CB aktif dan CB KKN. Maka yang CB aktif set selected kita set dengan mhs.isAktif. Jadi kalau misalnya is aktif true, maka ini juga akan di set selected true, di mana kalau set selected-nya true nanti akan terpilih tombolnya, tombol checkbox-nya. Begitu juga dengan yang KKN, kita set selected mahasiswa.is sudah KKN. Seperti itu yang kita lakukan. Kemudian jangan lupa untuk kita memberi action ya. Di sini kita pilih load. Jadi ketika nanti di sini dipencet, maka akan memanggil metode load. Kita save terlebih dahulu, Ctrl S. Baik, kita coba jalankan. Jadi misalnya kita pencet tombol load, maka di sini akan otomatis tertampil sesuai data yang kita isikan di objek yang ada di sini. Kalau misalnya kita simpan, maka akan tersimpan juga di objek yang sama. Seperti itu, gimana caranya kita mengakses nilai-nilai dari objek yang kemudian kita set nilai-nilainya ke dalam komponen-komponen yang ada di tampilan kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.